Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aurelia Mutiara dengan NPM 2250690 akan membahas tentang persatuan dan kesatuan keberagaman masyarakat multikultur. Kita akan membahas pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ada integrasi wilayah, integrasi bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut, teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Integrasi wilayah. Makna pengertian integrasi wilayah. Prinsip negara kepulauan berdasarkan Deklarasi Juanda, menunggalnya tanah air yang menjadikan laut di antara pulau sebagai penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah. Wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, zona laut teritorial 12 mil laut. Yang kedua, zona tambahan yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut. Integrasi bangsa. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, integrasi bangsa ada masa perintis, masa penegas, masa percobaan, masa pendobrak, dan masa pengisi kemerdekaan. Objek sasaran integrasi nasional. Integrasi nilai menunjuk pada adanya kesepakatan terhadap nilai sosial. Integrasi perilaku menunjuk pada kesepakatan perilaku positif yang menekankan perilaku berkebangsaan dan kenegaraan di atas golongan atau pribadi. Integrasi nasional. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Adapun faktor-faktor integratif bangsa. Yang pertama ada Pancasila, karena di negara Indonesia ini ideologi kita tetap sama yaitu Pancasila. Yang kedua ada UUD NRI 1945. Sebagai konstitusi tertulis negara Indonesia, di mana isi UUD memuat pasal yang mengatur berbagai kehidupan di negara Indonesia. Yang ketiga ada Sangsaka Merah Putih sebagai simbol negara Indonesia. Yang keempat ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima bahasa Indonesia. Dan yang keenam, Sumpah Pemuda. Nasionalisme adalah suatu faham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segalanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme. Ada cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, dan tidak kenal menyerah. Implementasi ke kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa, menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, mengajak siswa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Makna multikulturalisme. Elemen-elemen multikulturalisme ada menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Yang kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang etnik atau kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya. Yang ketiga, menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Adapun keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keadaan transportasi dan komunikasi, dan perbedaan kondisi alam. Sehingga satu daerah dengan daerah yang lain pasti memiliki kultur yang berbeda. Menurut Bloom, menyatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu
dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Wujud keberagaman, ada keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan. Keberagaman bangsa inilah yang harus senantiasa kita hargai sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, ada kebinekaan keberagaman masyarakat Indonesia. Karena di Indonesia ini beragam, dan 34 provinsi memiliki adat istiadat yang sangat banyak, sehingga faktor ini menghambat persatuan dan kesatuan, karena ditakutkan akan muncul rasa-rasa primordial, sehingga mereka menganggap bahwa suku mereka adalah suku yang terbaik, sehingga menganggap suku lain tidak baik atau lebih buruk. Yang kedua ada geografis, karena letak geografis begitu luas di Indonesia, sehingga begitu luas akan menjadi penghambat persatuan dan kesatuan, karena aspek yang bisa ditunjang baik dari angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara, akan sangat ada kesulitan geografis kita bisa menjangkaunya. Yang ketiga ada melemahnya nilai budaya Indonesia. Sebagai buah dari globalisasi, ditakutkan bangsa Indonesia akan semakin luntur nilai budaya bangsanya karena terkikis oleh globalisasi. Yang keempat, munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia, contohnya prasangka, stereotip, etnosentrisme, dan rasisme. Faktor pendorongnya ada Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pentingnya nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai paham atau ajaran pada bangsa dan negara sendiri. Terbentuknya nasionalisme Indonesia melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, tahap mulai terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografi. Yang kedua, terbentuknya masyarakat suku-suku bangsa yang lebih luas yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini atau yang kita sebut sebagai Nation State Indonesia. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara dan mengembangkan sikap toleransi. Kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan keamanan. Ada 4 hal yang akan merusak nasionalisme di negara ini. Ada sukuisme, sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Yang kedua, chauvinisme, sikap yang hanya mengunggulkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Yang ketiga ada ekstremisme, sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Yang keempat, provinsialisme, sikap yang selalu berkutat dengan kepentingan daerah sendiri. Ada juga model pembelajaran untuk materi berkaitan dengan persatuan dan kesatuan masyarakat multikultur, yaitu bermain peran. Menurut Saripudin, bermain peran berarti memainkan satu peran tertentu, sehingga yang bermain tersebut harus mampu berbuat seperti peran yang dimainkan. Dengan demikian, dalam bermain peran, terdapat situasi tiruan seperti simulasi. Ada 9 tahap metode bermain peran, yaitu merangsang semangat kelompok, memilih peran, mempersiapkan pengamat, mempersiapkan tahapan-tahapan peran, pemeranan, mendiskusikan dan mengevaluasi peran dan sisinya, pemeranan ulang, mendiskusikan dan mengevaluasi pemeranan ulang, mengkaji kemanfaatannya dalam kehidupan yang nyata, melalui saling tukar pengalaman dan penarikan generalisasi. Dari 9 metode ini, akan tumbuh rasa persatuan dan kesatuan dari peserta didik. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.